alaina. Quran itu bisa menjadi apa? Penolong, bisa juga menjadi apa? Pencelaka kalau kita tidak bisa membawanya. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat fajar, kemudian kita berzikir, berdoa dan juga mempelajari syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Semoga apa yang telah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan sedikit saja mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang alhamdulillah sudah kita bahas terakhir pembahasan hadis yang ke-18 kalau tidak salah. Sekarang masuk ke hadis ke-19. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Karena memang slide-nya lagi ada error sedikit, jadi kita langsung nggak pakai ini ya. Tapi paling tidak kitabnya juga lupa nih ya. Insya Allah nanti kita hadis ke-19. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, artinya hadisnya kuat untuk dijadikan dalil, dari An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas adalah keluarga Rasul, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas, sejarah mencatat, lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Jadi sebelum Nabi hijrah 3 tahun lahir Abdullah bin Abbas. Makanya waktu Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas baru berusia 13 tahunan. Nah, jadi termasuk min sighari sahabah. Dia termasuk sahabat kecil. Tapi Abdullah bin Abbas ini walaupun kecil, muda, tapi luar biasa ilmunya. Dari zaman beliau masih umur 7 tahun, 8 tahun, itu sudah mulai aktif belajar. Nggak pakai disuruh. Dia punya ibu, namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl ini punya saudara atau kakak atau adik namanya Maimunah radhiyallahu anhuma. Maimunah ini istrinya Nabi. Jadi beliau dari bapak dekat dengan Rasulullah, dari ibu dekat dengan istrinya Rasul. Makanya istrinya Rasul yang namanya Maimunah radhiyallahu anha, saudara atau bibinya daripada siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas lebih sering ke rumah Maimunah radhiyallahu anha daripada di rumahnya sendiri. Masih kecil mainnya di rumah Maimunah terus. Waktu ditanya kenapa? Karena saya ingin ngelihat Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Rasul, apa yang dikerjakan Rasul, aku ingin lihat bagaimana cara makannya, bagaimana cara apapun yang dilakukan Nabi. Subhanallah, dari kecil sudah apa? Bukan mau enak di rumah Nabi, bukan, karena ingin melihat Rasulullah. Karena memang Rasulullah itu kan menjadi apa? Ilmu. Apapun yang dilakukan Rasul adalah ilmu. Makanya orang suka bilang Al-Ka'bah kiblatus shalah, war Rasul kiblatul ibadah. Rasul adalah kiblatnya ibadah. Maka ngelihat Nabi, apa yang dilakukan Nabi, subhanallah. Nggak sampai di situ, Abdullah bin Abbas ini suka membantu Rasul. Rasul nih sudah diperhatiin sama Abdullah bin Abbas. Oh Rasulullah mandinya begini-begini, jam segini mandi, bahasa kita. Akhirnya sebelum Rasul mandi dia sudah siapin air. Itu punya ide apa? Si kecil, kalau orang dewasa biasa, ini orang kecil, anak kecil, dia siapin airnya. Sampai sekali waktu Rasulullah waktu mau mandi, air sudah siap. Ditanya kepada istrinya, wah istriku siapa nih yang nyiapin? Ditunjuk Abdullah bin Abbas. Abdullah lagi duduk aja ngeliatin Rasul, mau mandi tuh dilihatin sama Rasul. Itu si kecil Abdullah. Rasulullah SAW apa? Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Itu Rasulullah SAW apa? Doanya kepada Abdullah bin Abbas. Itu doa Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah kasih tuh pemahaman dalam urusan apa? Agamanya. Wa alimhu ta'wil, ajarkan kepadanya ta'wil. Ta'wil itu maksudnya tafsir. Jadi Abdullah bin Abbas ahli fikih, ahli apa? Ahli tafsir. Rasulullah SAW doain. Kenapa?
karena begitu cinta dan perhatian sama Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Makanya kata para ulama, orang nih umat Islam kita kalau perhatian sama Nabi, insya Allah dapat berkah doanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat-lihat sejarah, sebenarnya orang yang hebat itu kebanyakan bukan karena ilmunya kepada Nabi, kepada syariat, tapi khidmatnya kepada Nabi yang hebat. Orang menjadi besar karena berkhidmah. Anas bin Malik menjadi hebat karena khidmatnya kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas khidmatnya dari kecil. Abu Bakar khidmatnya Rasulullah kepada Rasul. Orang besar itu kebanyakan berkhidmat. Kalau bahasa murid, berkhidmat sama guru itu lebih hebat nanti. Walaupun orang itu ilmunya standar tapi khidmatnya kepada guru. Banyak tokoh besar, ulama besar karena khidmatnya kepada orang besar. Jadi luar biasa. Jangan kita yang penting belajar masalah guru. Gaul sama ulama dia nggak terlalu peduli, yang penting belajar. Pinter tapi nggak jadi orang besar. Orang besar itu kebanyakan berkhidmah. Makanya kalau orang-orang dulu, guru-guru kita kebanyakan kalau ditanya, saya dulu nggak belajar sama Kiai Fulan, sama Habib Fulan, sama ulama Fulan, tapi saya berkhidmah. Tapi dengan khidmah itulah jadi jadi besar. Makanya kalau kita belajar jangan hanya ambil ilmunya, tapi khidmat itu juga harus dipraktikkan. Itu adalah yang membuat orang menjadi hebat. Abdullah bin Abbas dapat doa dari Rasulullah SAW karena khidmatnya kepada Rasul. Kalau sekarang Rasul sudah nggak ada, kita khidmat kepada pewarisnya Rasul. Sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Abu Darda, al ulama warathatul anbiya, itu akan bisa menjadi besar kita. Nah ternyata Abdullah bin Abbas luar biasa. Sampai Nabi Muhammad SAW melihat kecerdasan Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasul. Walaupun sudah dapat doa dari Rasul, tapi dia nggak berhenti. Sudah dari Nabi, dari bapaknya ada hubungan kerabat dengan Rasul. Dengan ibunya ada kerabat dengan istrinya Rasul. Dapat doa Nabi Muhammad tapi tetap tambah semangat dia. Kita kerabat belum ada, doa belum dapat. Ngajinya kapan pinternya ngajinya. Ini Abdullah bin Abbas, luar biasa. Nggak ngandelin doa Nabi, dia belajarnya luar biasa. Makanya sampai ada kitab ulama khusus Sarah hadis Abdullah bin Abbas. Cuman satu kitab khusus tentang bagaimana menjelaskan tentang hadis riwayat Abdullah bin Abbas, hadis Jibril atau hadis-hadis yang lain. Hadis terutama belajar. Jadi kalau kita bicara tentang Abdullah bin Abbas pasti lebih banyak bicara tentang belajar. Karena Abdullah bin Abbas itu orangnya semangat untuk untuk belajar. Abdullah bin Abbas pernah dia punya pertanyaan dalam satu ayat, dia pengen nanya kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini alim dan dia termasuk katibul wahyi, termasuk penulis wahyu. Ingin tanya sama Abdullah kepada Zaid bin Thabit, dia masuk. Waktu itu sholat duhur. Zaid bin Thabit ditungguin di sholat. Setelah selesai sholat dikir. Karena memang tidak ada sahabat habis sholat langsung jalan ya. Semua sahabat tuh habis sholat pasti dikir. Ditungguin sama Abdullah bin Abbas. Selesai berdiri Zaid bin Thabit. Waktu berdiri dia mau stop. Dia bilang, ya Allah saya pengen nanya tapi ganggu guru yang mau jalan nih. Diamin dulu, diikutin dulu. Kalau dia berhenti saya tanya. Diikutin. Keluar dari masjid di jalan diikutin. Gak mau ditegur. Ya Zaid bin Thabit, guru mau nanya, gak mau deh. Karena takut berhenti, takut mengganggu gurunya. Jadi diikutin. Kalau dia berhenti nengok santai saya tanya. Diikutin. Sampai ke rumahnya assalamualaikum dia masuk. Kagak berhenti, kagak lihat-lihat dulu. Abdullah bin Abbas ya nanya masuk ke dalam rumah. Udah dia duduk, waktu itu duhur panas. Dia lilitin imamahnya, dia buka dililitin sampai tutupin mukanya, matanya doang. Duduk depan pintunya Abdullah Zaid bin Thabit duduk. Sampai datang waktu asar. Panas Madinah. Tapi dia pengen belajar kayak begitu, dia tungguin. Keluar Zaid bin Thabit. Waktu keluar kaget ada orang duduk dekat pintunya. Siapa? Dibuka lilitannya. Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kerabat Rasulillah, kerabat Rasulullah di sini mau ngapain? Sa'altuka an ayah. Saya pengen nanya tentang satu ayat. Kenapa engkau kasih tahu? Kata Zaid bin Thabit. Kasih tahu kalau engkau mau nanya sama aku akan datang ke rumahmu. Karena engkau adalah kerabat Rasulullah SAW. Aku datang ke rumahmu, jangan kau datang ke sini.
Kata Zaid bin Thabit, bukan begitu aku diajarkan Rasulullah. Aku bukan begitu diajarkan Rasul. Aku diajarkan Rasul untuk mendatangi, bukan didatangi dalam menuntut ilmu. Oh, menuntut ilmu tuh datang, bukan didatangi. Aku diajarkan untuk mendatangi, bukan didatangi dalam menuntut ilmu. Baik, tanya. Dia tanya. Selesai pulang. Abdullah ibn Abbas lihat sampai apa? Cuman kalau kita kan, nah, ntar aja deh lagi sana, ntar juga ketemu lagi di masjid. Lewat, ntar juga ketemu lagi. Enggak mau dikejar kalau dia sampai apa? Duduk dari zuhur sampai asar nungguin. Kita mulai jam 7. Jam 7:05 nggak datang, bubar. Murid bubar, guru nggak datang katanya. Baru telat 5 menit udah apa? Ini dari zuhur sampai asar ditungguin. Bukan, Mak. Begitulah semangat Abdullah ibn Abbas. Subhanallah. Ini sampai adabnya di dalam menuntut ilmu kayak begitu semangatnya. Di dalam adabnya luar biasa. Sudah menjadi dewasa Abdullah bin Abbas orang ngetop. Abdullah bin Abbas nanti ngetopnya waktu dewasanya lebih hebat daripada siapa? Daripada Zaid. Lebih hebat daripada Zaid bin Thabit, dari ulama, dari sahabat-sahabat lainnya. Besar Abdullah bin Abbas ini namanya. Sekali waktu Abdullah bin Abbas ketemu dengan salah satu gurunya dari sahabat Rasul. Dia habis sholat jenazah. Habis sholat jenazah keluar, orang bubar sholat jenazah, dia keluar. Pas keluar ada gurunya lewat pakai apa? Kuda. Langsung dikejar sama dia. Dipegangin talinya, dipegangin tali kudanya di depan murid-muridnya, itu murid-muridnya semua itu. Tapi dia jalan nggak malu apa, megangin tali kuda gurunya, padahal di depan muridnya. Kalau bahasa kita itu kalau megangin tali kuda tuh kayak pembantu, tapi dia mengabdikan sampai di depan muridnya yang banyak, muridnya ngeliatin, tapi dia apa? Waktu dia ngeliat seperti itu, gurunya bilang, lepaskan tali kuda aku. Kok banyak murid mau ngeliatin, lepasin. Enggak, aku tidak akan lepaskanmu. Subhanallah, enggak ada bahasa kita, ini bekas guru saya nih, enggak ada kata bekas. Itu guru tetap dihormatin dulu, nih sekarang udah kalah ngetopnya sama siapa? Abdullah bin Abbas, kalah ngetopnya, banyaknya umatnya kalah. Abdullah bin Abbas lebih ngetop, tapi tetap dipegang. Lepaskan, tidak kan? Kenapa engkau tidak lepaskan tali kuda aku? Dia bilang apa? Hakadha umirna an nu'amila bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasul untuk berbuat dengan ulama-ulama kami. Kami apa? Hambakan kami, hinakan diri kami di depan apa? Para ulama. Turun ini. Ini gurunya turun, sahabat ini turun dari kudanya. Langsung diambil tangannya Abdullah bin Abbas, dicium. Abdullah bin Abbas masih jauh mudanya. Dicium, ditarik, dicium, akhirnya kena. Abdullah bin Abbas, kenapa kau lakukan itu? Apa dia bilang? Hakadha umirna an nu'amila bi ahli baiti Rasulillah. Beginilah saya diperintahkan untuk berbuat dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, keluarga Nabi menghormati ulama, ulama menghormati apa? Keluarga Nabi. Tapi kalau udah ulama sama keluarga Nabi musuhan, bingung kita. Ini jelek-jelekin itu kan, itu Habib kan kagak ada ilmunya. Masa jamaahnya banyak? Nah mulai nih, mulai. Itu sudah dari zaman dulu. Dari zaman dulu Abdullah bin Abbas kayak ini. Tetap beda. Itu begitu juga. Walaupun dia ilmunya begini. Habaib hati-hati. Duriyah, habaib sama kiai sama ulama harus apa? Saling. Habaibnya menghormati apa? Ulamanya, ulamanya menghormati habaibnya. Bukan karena ilmunya tapi juga ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bodoh tetap dia adalah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah ibn Abbas. Terlalu banyak cerita tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Intinya Abdullah bin Abbas menjadi tokoh besar, bahkan kita tahu bagaimana di zaman Umar beliau sudah menjadi salah satu tim penasehat Umar bin Khattab, kemudian zaman Utsman, zaman Ali, menjadi tim utama penasehat. Bahkan waktu terjadi Khawarij, Khawarij itu pemberontakan ya, yang keluar dari apa? Dari kelompok Ali bin Abi Thalib setelah perang Siffin. Itu Khawarij nongolnya setelah perang Siffin. Dia ini kecewa dengan keputusan antara Ali dan Muawiyah, yang akhirnya dia keluar dari kelompok Ali, keluar dari kelompok Muawiyah radhiyallahu anhuma. Walaupun sebenarnya Khawarij itu yang menghalangi Ali untuk menyelesaikan apa? Peperangan Siffin. Kata Ali bin Abi Thalib,
kita selesaikan perang sipil. Selesai, nggak ada lagi musyawarah, nggak ada lagi. Kalau sudah selesai aman. Ternyata kelompok Ali bin Abi Thalib ini nongol keluar. Ali, Amirul Mukminin, kalau engkau teruskan perang, nggak dibikin damai, nggak dibikin musyawarah, kami akan berperang melawan kamu. Ini kelompok Khawarij. Akhirnya Sayyidina Ali mau nerusin. Ini akan jadi masalah dari dalam. Nggak diterusin kata Sayyidina Ali, ini akan jadi perkara. Dan benar, akhirnya terjadi musyawarah dan tidak berhasil. Dan terjadi masih perang dingin katanya. Akhirnya nanti setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Sayyidina Hasan naik, terjadi lagi. Akhirnya terjadilah diserahkan ke kekhalifaan karena mau perang lagi itu. Muawiyah sudah siap lagi pasukan besar. Makanya ini Khawarij yang menyebabkan sebenarnya terjadi seperti ini. Tapi dia menyalahkan Ali, menyalahkan Muawiyah, dibikin keluar sendiri. Kecewa. Ini kalau bahasa kita pasukan sakit hati. Ini pasukan Khawarij, pasukan sakit hati. Sakit hati dengan siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sakit hati dengan gubernur Syam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi ini pasukan sakit hati, akhirnya mengkafirkan semua kelompok. Selain kelompok dia kafir. Dia bikin tempat tersendiri namanya daerah Nahrawan. Dia kumpul 6.000 orang, kaum Khawarij semua itu 6.000. Bikin kelompok mengkafirkan semuanya. Itu namanya takfiri. Kaum takfiri Khawarij. Kafir harus dibunuh semua, harus bunuh. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ngirim orang supaya menyadarkan pemikiran yang salah tadi. Kaum Khawarij salah mengkafirkan semua orang. Supaya dia sadar, dikirimlah orang. Siapa yang dikirim? Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas maju. Wow, luar biasa, masuk ke kaum Khawarij, dia diskusi, dia debat, dia berdialog dengan mereka. Dari 6.000 taubat 3.000. Dialognya Abdullah bin Abbas. Itu kalau nggak cerdas nggak bisa. Khawarij modelnya saklek. Mana dalilnya? Mana dalilnya melulu. Khawarij berat itu ngomongnya. Utsman itu nggak benar katanya dia. Utsman disalahin. Perang Badar nggak ikut. Perang Uhud lari. Dia bilang Bai'atul Aqabah nggak ngikut dia di Hudaybiyah. Itu nggak benar, masa menjadi khalifah? Ini jadi menjadi rame. Dibantah dengan Abdullah bin Abbas, luar biasa. Akhirnya taubat 3.000. Taubat 3.000 balik. 3.000 nggak taubat. Akhirnya diperangi sama Sayyidina Ali dan dialah yang membunuh Sayyidina Ali, yaitu Abdurrahman bin Muljam, dan itu semuanya adalah kaum Khawarij. Jangan dikira tuh yang bunuh Abdurrahman, yang bunuh Ali bin Abi Thalib itu hafid Quran loh. Hafal Quran. Badannya kurus karena banyak ibadah. Tapi membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah ini berbahaya, hati-hati. Ini kadang-kadang kita kan nggak nih hafal Quran luar biasa, hafalkan Quran itu akan meninggikan derajat. Tapi jangan cukup hafal Quran gak belajar lagi. Dianggap kalau udah hafal Quran jadi Jadi ulama sudah nggak mau belajar lagi. Salah. Hafal Quran kalau kita hanya hafal Quran saja nggak cukup. Harus kita belajar lagi. Banyak ilmu. Karena orang yang hanya modal Quran saja tidak bisa. Hanya modal Quran tidak bisa. Harus Quran dan hadis. Enggak cukup Quran hadis untuk Quran hukum. Nanti ada namanya ijma, ada namanya qiyas dan banyak hukum. Makanya kita belajar Quran adalah modal. Quran itu adalah modal utama untuk belajar ilmu yang lainnya. Jangan puas hanya dengan hafal Quran. Kenapa? Hati-hati kalau salah faham, nggak faham hanya hafal doang, ini menjadi Al-Quran hujjatun lana au hujjatun alaina. Quran itu bisa menjadi penolong, bisa juga menjadi pencelaka kalau kita tidak bisa membawanya. Oleh karena itu insyaallah Allah jadikan kita semuanya min ahlil Quran. Insyaallah yang mau menghafalin Quran, yang sedang berusaha menghafal Quran, diberikan kecepatan, diberikan hafalan yang kuat untuk bisa menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.